Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menuntun kehidupan kita dari hari ke hari dalam kita menjalankan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami ada dalam anugerah Tuhan, kami ada dalam kasih sayang Tuhan, sebab itu kami bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5 berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini adalah suatu sejarah perbuatan Allah yang luar biasa kepada murid-murid dan orang percaya. Pada waktu itu mereka berkumpul di suatu tempat di Yerusalem pada hari Pentakosta. Sudah dikasih Tuhan, ini juga merupakan suatu kegenapan seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Saudara dikasih Tuhan, ini sangat luar biasa. Murid-murid akan memegang tongkat estafet di dalam memberitakan kebenaran firman Allah, di dalam menyampaikan Injil Kerajaan Allah, di dalam menyampaikan damai sejahtera dari Allah, kebenaran dari Allah. Saudara, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan utama oleh murid-murid. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika Yesus terpisah dengan murid-murid di dalam menjalankan misi itu akan diberikan kepada murid-murid, yaitu mereka akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi untuk menjalankan tugas misi. Mereka harus
memiliki kuasa. Kuasa itulah yang akan melengkapi murid-murid di dalam mereka menjalankan misi. Tanpa kuasa, murid-murid tidak akan bisa, saudara. Sebab itu, mereka harus dilengkapi kuasa. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca, di dalam pasal 2 ayat 1-5 ini, merupakan satu kegenapan dan murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Lalu mereka penuhlah Roh Kudus dan ada manifestasi, mereka mulai berkata dengan bahasa-bahasa lain. Inti dari firman Tuhan pagi hari ini memiliki satu penekanan, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka memiliki kuasa. Selain kasih Tuhan, sangat penting ini di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita menjalankan misi, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Sangat penting kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa dari Roh Kudus, murid-murid tidak bisa. Karena kenapa, saudara sekalian? Di dalam menjalankan misi ini, tugas yang mulia ini, bukan dengan kekuatan murid-murid. Kalau mereka menggunakan kekuatan sendiri, saudara sekalian, mereka akan menjadi seperti Yudas. Satu waktu bisa menyangkal, dan mereka tidak menjalankan misi dengan baik. Mereka bisa menyangkal menghadapi berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, berbagai cobaan. Tetapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan murid-murid dalam kerja menjalankan misi, maka keberanian itu tetap ada, tetap eksis di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hidup di dalam ketakutan dalam memberitakan Injil, tapi penuh dengan keberanian mereka memberitakan Injil Yesus Kristus meskipun menghadapi berbagai penderitaan, meskipun mereka menghadapi cobaan, meskipun mereka menghadapi kesulitan. Nah, pentingnya Roh Kudus itu melengkapi murid-murid, dan murid-murid telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus ketika mereka berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Saudara sekalian, kita lihat saudara sekalian ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus. Contoh Petrus ketika dia menyampaikan firman Allah dengan penuh keberanian, dengan kekuatan Roh Kudus, dia penuh kuasa, memiliki kuasa menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Allah, dan banyak orang menjadi bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dengan penuh kuasa Petrus berkhotbah, menyampaikan kebenaran Allah, dan ribuan orang pada waktu itu bertobat. Kekuatan Roh Kudus melengkapi Petrus, kekuatan Roh Kudus melengkapi para murid-murid di dalam menjalankan misi. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini dasar suatu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kita menjalankan misi kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Allah, memberitakan damai sejahtera dari Allah, kita harus dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Ada banyak orang tidak dilengkapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dia tampil dengan kehebatnya sendiri.
dia menjadi sombong. Dan ketika dia menghadapi banyak cobaan, banyak penderitaan, dia menyangkal Tuhan. Dia menyangkal Yesus dan tidak lagi menjalankan misi. Tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kepada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kuasa dalam pemberitaan Injil, menjalankan misi. Maka dia tetap eksis sebagai hamba Tuhan. Dia tetap eksis sebagai seorang pelayan. Dia tetap eksis sebagai seorang pemberita firman Tuhan. Dia tetap eksis dalam menjalankan misi dari Yesus Kristus. Agar banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, siapapun kita, Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang penginjil, Anda seorang bapak rumah tangga, seorang ibu rumah tangga, Anda seorang anak muda. Dalam konteks pelayanan yang dipercayakan Allah kepada Anda butuh kuasa. Anda bukan hanya butuh firman, pengetahuan firman, tapi Anda butuh kuasa untuk bertahan, terus memberitakan misi Allah. Untuk bertahan menghadapi cobaan, untuk bertahan menghadapi kesulitan, untuk bertahan menghadapi berbagai persoalan di dalam menjalankan tugas pelayanan yang Allah percayakan bagi saudara. Anda butuh kuasa. Kalau kuasa Roh Kudus memenuhi murid-murid di dalam mereka menjalankan misi, maka kehidupan kita pun seperti itu, saudara sekalian. Kita butuh kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa eksis di dalam menjalankan tugas pelayanan yang Allah percayakan di dalam kehidupan kita. Kita butuh kuasa. Kita sebagai orang percaya, siapapun kita yang sudah percaya kepada sudah di dalam Tuhan, kita butuh kuasa dari hari ke hari sehingga kita sanggup menjalankan tugas-tugas pelayanan Allah percayakan pada kita, sehingga kita sanggup menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang anak muda. Dalam konteks kita sebagai anak Tuhan, dalam konteks kita sebagai orang percaya, melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Tuhan, kita merendahkan hati kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Kita tetap hidup di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan. Orang yang ada di dalam Tuhan, maka Tuhan di dalam dia. Kekuatan Tuhan ada di dalam dia. Kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan kepada orang itu, kepada saudara, kepada kita semua. Kita tetap di dalam Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan. Artinya, kalau kita tetap dalam Tuhan, kita tetap merendahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita meyakini kekuatan Roh Kudus itu selalu ada dan akan menyertai kehidupan saudara di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan, dalam menjalankan hidup kita dari hari-hari, dalam tanggung jawab kita dalam pelayanan, tanggung jawab kita dalam keluarga, seorang bapak dan seorang ibu, dan bahkan seorang anak muda yang setia kepada Tuhan. Kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai saudara dari hari ke hari. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kami, memampukan kami. Kami melangkah dalam kami menjalankan tugas-tugas pelayanan. Tugas seorang bapak, tugas seorang ibu, tugas seorang anak muda. Dalam konteks kami percaya kepada Tuhan, dalam kami melayani Tuhan. Berkati setiap umat yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biar Engkau ada dalam kehidupan mereka, memenuhi kehidupan mereka, dan memberkati kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.